Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mengajak kita merenungkan satu topik kecil, yakni tentang iri hati. Ada orang-orang yang melakukan kejahatan, bahkan membunuh sesamanya karena iri hati. Amsal 14 ayat 30 firman Tuhan berkata, "Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang." Dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 25 dikatakan, "Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena iri hati dia telah dibujuk oleh Isbel, istrinya. Karena iri hati dia setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh istrinya itu, yakni membunuh Nabot. Karena apa? Karena Ahab iri hati ketika melihat kebun anggur Nabot ini. Karena dia ingin memilikinya. Pada akhirnya dia setuju dengan apa yang akan dilakukan istrinya. Membuat konspirasi, membunuh Nabot untuk mengambil, merebut kebun anggurnya. Semuanya karena iri hati. Ayub 5 ayat 2 berkata, "Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati." Kisah Rasul pasal 7 ayat 9 mengatakan bahwa karena iri hati, saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf ke tanah Mesir. Saudara-saudara Yusuf, mereka sangat membenci Yusuf. Mereka tidak mau menyapa Yusuf dengan ramah. Mereka iri hati karena papahnya Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada mereka. Akhirnya mereka buat rencana untuk membunuh Yusuf, dan akhirnya mereka menjual Yusuf ke tanah Mesir. Semuanya karena perasaan iri hati. Kisah Rasul pasal 5 mencatat imam besar dan pengikut-pengikutnya. Mereka sangat iri hati kepada Petrus dan teman-temannya. Karena Petrus dan teman-temannya menyembuhkan orang-orang yang sakit. Karena iri hati, mereka menangkap rasul-rasul itu. Mereka memasukkan rasul-rasul itu ke dalam penjara kota. Ternyata iri hati bisa membuat orang melakukan apa yang jahat. Karena itu Yakobus 3 ayat 16 berkata, "Di mana ada iri hati, di situ pasti ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat." Yakobus 4 ayat 2, iri hati akan membuat orang bertengkar dan berkelahi, bahkan sampai membunuh. Oh, ternyata iri hati bisa menyebabkan masalah besar seperti itu. Iri hati bisa menyebabkan kekacauan, menyebabkan pertengkaran. Iri hati bisa menyebabkan perkelahian dan macam-macam perbuatan jahat. Nah, pertanyaannya, mengapa orang bisa iri hati? Orang bisa iri hati karena mereka melihat dan membanding-bandingkan apa yang mereka miliki dengan apa yang orang lain miliki. Kita bisa punya perasaan iri kalau kita membanding-bandingkan apa yang orang lain miliki dengan apa yang kita miliki.
Ayat firman Tuhan hari ini bagi kita berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kunci supaya kita tidak memiliki iri hati adalah kita harus hidup dengan hati yang tenang. Bagaimana caranya? Yang pertama, jangan mengingini barang sesamamu manusia. Yang kedua, belajarlah untuk puas dengan apa yang kita miliki. Kalau kita merasa puas dengan apa yang kita miliki, maka kita akan selalu bersyukur. Hati kita akan melimpah dengan ucapan syukur. Kalau kita merasa puas dengan apa yang ada pada kita, maka kita akan belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Maka kita akan terbebas dari perasaan iri hati. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.